merekam ini setelah berapa tadi ya? Kita mulai jam 4 ya, sekitar setengah jam lebih ya. Setengah jam lebih baru direkam. Yang intinya tadi kalau yang tidak ikut ya bisa melihat materi di deskripsi grup WA, grup WA Pameran Hot 2024. Itu tadi review sedikit ya. Nah, itu. Terus standar kehidupan manusia apa? Yang terakhir kan, standar kehidupan manusia dengan demikian kalau kita sudah tahu bahwa kebenaran itu ada di Al-Qur'an, bahwa Allah itu adalah kenyataan yang tidak bisa terpungkiri keberadaannya, maka standar hidup manusia kita juga mesti memakai standar hidup apa yang ada di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Nah, di sana standar hidup manusia itu ada 5, hanya ada 5, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kehidupan kita itu nek ora wajib, ya sunnah, ya mubah, ya makruh, ya haram. Cuma itu. Kalau benda itu halal haram. Halal haram. Kalau perbuatan itu ya. Kalau nggak wajib ya sunnah. Kalau nggak wajib sunnah ya makruh. Kalau nggak mubah. Mubah makruh haram. Contoh misalnya. Gini. Kalau yang wajib itu mau nggak mau ya harus kita lakukan. Sesuai dengan aturan dari Allah. Kalau yang wajib. Ya kalau sunnah kita usahakan ya, berusaha semaksimal mungkin. Nah kalau mubah ini kita mesti memilih. Kalau haram kita harus tinggalkan itu, nggak ada alasan lain ya. Kalau mubah, kalau makruh itu masih memungkinkan, tetapi usahakan untuk tidak dilakukan. Misalnya ya, makan daging babi itu apa hukumnya? Haram kan? Mengapa daging babi haram? Apa? Gimana? Sudah? Dari asalnya. Nge. Nge. Jadi ada yang mengatakan seringkali daging babi haram itu karena di dalamnya mengandung, ya bukan mengandung cacing pita, nek babi mengandung anak babi kan. Daging, nah nek babi mengandung anak babi tambah haram lah ya. Makan daging babi, anak babi ono cacing pita. Yang seringkali kan gitu kan, babi itu dikatakan haram karena mengandung cacing pita. Nah kalau cacing pitanya dibuang, dihilangkan, apa njur halal kan enggak ya. Jadi babi itu haram karena dinaskan ya, karena Al-Quran mengharamkan. Seandainya yang diharamkan itu pitik, ayam, maka kita tidak akan makan ayam. Mungkin nanti jajan gini ini, biasanya kan Pak Aruman membeli bakso itu ya, bukan bakso daging sapi, tapi daging babi. Kalau yang diharamkan itu sapi, kita tidak bakalan makan sapi. Jadi mengapa kita tidak makan babi ya? Karena itu diharamkan. Tidak ada kita tidak mencari alasan-alasan lain ya, karena ini dan itu. Dan alhamdulillahnya memang ada hikmah-hikmah ya terhadap syariah-syariah itu. Termasuk mengapa kita sholat, yaitu karena itu wajib ya, kita harus lakukan. Jadi standar hidup seperti itu. Sekarang misalnya, aku takon iki, Bung Agus Bakul mengapa kesini pakai kaos? Kenapa kok pakai kaos? Karena pakai kaos, kenapa tidak pakai baju? Karena memakai kaos dan memakai baju hukumnya mubah, ya kan? Ketika itu pada hal yang mubah, itu barulah kita bisa mengambil asas manfaat. Ya. Ketika itu dihalal haram, dihalal atau diharam, itu kita tidak bisa mengambil manfaat. Manfaatnya daging babi kan oke, kita nggak bisa mengambil manfaat. Misalnya apalagi, Homer, minuman keras, topi miring, AO dan sebagainya ya.
itu kan ada manfaatnya untuk enak-enak, untuk sehat-sehat. Nah, gitu karena itu haram kita tidak bisa mengambil manfaatnya. Demikian juga sholatnya. Sholat itu wajib ya harus kita lakukan. Wah subuh ijek ngantuk ijek adem. Ya karena wajib ya tetap hukumnya wajib ya. Kita tidak bisa memakai asas manfaat. Nah asas manfaat yang bisa dipakai untuk umat Islam itu ketika dia jatuhnya ke mubah. Kenapa kok Bung Pakul pakai kaos? Ya mau pakai kaos, pakai baju, hukumnya mubah. Yang wajib adalah menutup aurat. Maka agar nyaman sekarang, maka pakai kaos. Kenapa sekarang saya pakai baju? Karena tadi saya habis ngajar. Kalau kemarin kan saya pulang dulu pakai kaos. Sekarang ngajar saya pakai baju gitu. Kalau kemarin pulang dulu. Gitu. Jadi standar hidup manusia itu ada 5. Nah, terus sekarang persoalannya kalau kita berkarya seni apakah mau memakai standar hidup? Iya. Ya kan? Berarti ada karya seni itu yang hukumnya wajib terkena ini kan, wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram. Kalau kita melukis itu hukumnya apa? Wajib, apa sunnah, apa makruh, apa mubah, apa haram. Nah itu kita tanya ya. Kita tanya, selalu ditanya. Kenapa kok tanya seperti itu? Ya karena agar kehidupan kita besok di Yaumul Hisab itu aman ya. Agar kehidupan kita itu di Yaumul Hisab kita bisa sukses. Dan satu saya tambahkan mungkin ya dari akal menuju ke hati mungkin bisa disimpulkan begini. Mas Ruli, mohon maaf ditutup dulu mic-nya. Begini ya, dari akal itu ya bahwa kita tadi sudah disampaikan keimanan, akidah itu keberadaan Sang Pencipta, kemukjizatan Al-Quran, kenabian Nabi Muhammad SAW itu akliyah, dari akal. Nah, ketika itu sudah menjadi bagian dari kita, yang itu memang benar-benar menjadi keimanan yang kuat, ya karena keimanan yang kuat itu sebagaimana matematika di dalam hitungan persepuluhan 2 tambah 2 sama dengan 4, kita mau disogok ya 2 sama dengan 2 tetap 4, kita mau diancam 2 sama 2 sama dengan 4. Kalau kita keimanannya tidak memakai standar yang kuat dengan akal, itu bisa jadi kita diancam beliau. Atau kalau tidak diancam, disogok, tak kayak sak miliar toh, tak kayak sak triliun toh, kamu berubah. Oh, rajone sak triliun, satu bungkus Indomie aja dulu-dulu banyak yang bisa berubah ya. Karena memakai landasannya itu hanya perasaan ya, bukan pada landasan akal. Nah, setelah kita memakai akal kita bahwa Allah itu ada, Al-Quran berasal dari Allah, Nabi Muhammad adalah utusannya, dan dalil naklinya ayat-ayat dari yang ada di Al-Quran adalah kebenaran. Itu semua ketika sudah terinternalisasi, sudah ada di dalam diri kita, itu akan menjadi perasaan kita. Jadi ketika gini, misalnya ya Mas Ihsan melihat temennya bermaksiat misalnya ya, misalnya apa ya sing maksiatnya kita nemen apa misalnya ngombe lah ya, sing sering terjadi ya, teman-teman minum. Rasanya bi seneng apa seneng? Nggak seneng. Nah, kenapa kok ora seneng? Mergane sudah memahami bahwa minum itu haram. Dan kita meminumnya, menuangkan minum, menemani minum, membelikan, samakan hukumnya. Berarti perasaan, nah itu kan hati itu kan terkait dengan suka tidak duka perasaan. Hati ini terpengaruh dari apa? Akal. Akal kita sudah mengimani keberadaan Allah, Al-Quran berasal dari Allah. Aturan-aturan ini menjadi kita senang dan tidak senang. Nah itu dari akal turun ke hati. Nek ngantek ono sing ora diterapkan dhewe ora seneng. Kan kalau kita lihat kemaksiatan itu kan kita mesti mengubah dengan tangan atau dengan mulut atau paling tidak dengan hati, tetapi selemah-lemahnya iman. Contoh lain misalnya ya, Mbak Inaya misalnya melihat kemaksiatan misalnya apa ya, maksiat yang gede apa,
maksiat mencuri. Ya, mencuri. Delok kancane ora kancane lah. Copet bae lah. Ning bis misalnya, ning bis mau ning truk, ning truk ora ono copet ya. Mesti coba-coba ning bis itu terus ono copet nyopet uang. Rasanya seneng ora? Nggak seneng kan? Kenapa? Karena tahu bahwa mencuri itu haram, nggak boleh. Dari mana ya? Dari pemikiran-pemikiran yang sudah kita pelajari tentang Islam itu yang melarang pencurian. Nah itu dari akal turun ke hati ya. Jadi ngantek tekan hati. Ya. Pemikiran-pemikiran Islam yang sudah terinternalisasi itu nek ora diterapkan ya dewe ora seneng. Contoh lagi misalnya, apa yang lebih berat dari zina, yang lebih besar dosanya ketimbang zina bahkan dengan ibunya sendiri, yaitu riba. Nah, saiki nek weruh ana wong riba seneng apa ora seneng? Nah, misalnya ya, weruh ning aku meh nggawa duit ning bank ben duitku iso tambah oke, mana niatane kuwi gitu ya. Nganakke. Seneng ora seneng? Ora seneng kan kudune kan. Nek dhewe ngantek seneng, berarti nilai-nilai pemikirannya perlu dibenahi lagi. Pelajari dulu tentang riba itu kan gitu kan. Nah gitu. Jadi ketika Islam tidak diterapkan dan kita merasa tidak senang, nah berarti Islam itu sudah turun ke hati. Sudah terinternalisasi dari akal turun ke hati. Berarti apa? Kita mesti berpikir Islami dan memiliki rasa yang Islami. Gitu kira-kira tema dari akal turun ke hati. Monggo teman-teman yang ada di onsite rumahnya Pak Aruman maupun yang ada di Zoom, silakan ada Mas Tio, Mas Reza, Mas Edi, Mas Adi, Mas Hadi, Mas Khadik, Mas Solihin, Mas Faruk, Mas Ruli, Mas Kans, Mas Ihsan, Mbak Ina ya, dan Mbak Khirza, sudah hafal ya. Silakan kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Yang di sini boleh nikmati dulu baksonya. Yeah. Oh, ronde sekarang, alhamdulillah. Silakan. Sambil teman-teman nanti kalau yang mau tanya raise hand, saya akan sampaikan apa yang ada di apa yang ada di grup WA ya, biar teman-teman tahu ya. Oke, saya sampaikan ini ya. Teman-teman silakan nanti ini caranya. Oh, salah. Kok mandek ya? Oke. Ini ya. Kelihatan nggih? Kelihatan ya? Kelihatan ya. Nah, ini nanti dilihat nggih di deskripsi. Pertama ada formulir pengajuan karya, kemarin sudah dibahas ya. Di ngajeni kemarin sudah. Sekarang sudah ada ngirim, tapi saya lihat ada karyanya Mas Kavin yang tidak bisa dibuka ya. Nanti saya coba hubungi beliau ya, Mas Kavin ya. Nggak bisa saya buka. Nah terus semoga besok ngajeni besok kita habis ngajeni seleksi karya tahap 1 nggih. Pak Arman sama Bung Bakul ya. Bareng ngajeni yang besok kita seleksi karya tahap 1. Terus habis itu kita buka lagi ya. Nah ini tolong ada ngajeni 1 ini dipelajari, ngajeni 2 materinya ini dipelajari, tadi udah nggih. Ngajeni 3 ini dipelajari, ngajeni 4 ini dipelajari. Gitu teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan baik yang ada di sini maupun yang ada di sana. Kalau tidak ada,
Saya minta tolong Pak Aruman menyampaikan sesuatu terkait dengan hot maupun terkait dengan semuanya. Silakan Pak Aruman. Sudah aja saya tak pindah. Oke. Malah. Mati. Nah, Pindah ya. Ngomong betul loh. Silakan Pak. Hari ini materinya apa tuh? Kota-kota. Bukan. Ini bukan dalil akidah akidah syariah sama kebaikan standar hidup, standar perbuatan manusia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan yang tergabung di dalam Zoom, sudah banyak sekali yang tergabung, sekitar 11 orang ya. Salam saja untuk semuanya. Terus yang di sini yang ikut offline ada 7 orang, alhamdulillah. Ada Mas Oto, ada Pak Denny, ada Bung Bagul, ada Mas Iksan, ya, ada Mbak Inaya. Nah, ini yang baru datang ada Mbak Nisa. Silakan Mbak. Baik, saya cuma mau melengkapi aja ya apa yang sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Denny tadi. Meskipun tadi ternyata tidak sempat direkam. Jadi yang nggak sempat hadir mungkin nanti materi ini mungkin bisa diulang ya kapan gitu. Baik, saya pengen melengkapi tentang standar ya. Kenapa standar itu penting kita bahas di komunitas seniman Muslim Hot? Karena standar inilah yang akan menjadi pijakan kita, pondasi kita di dalam berkarya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal standar, saya sebenarnya pengen nanya kepada teman-teman sekalian ya. Sebenarnya, ya, kalau boleh ditanya ya, manusia itu pengen bebas atau terikat sih? Coba ada yang bisa mewakili? Pak Denny aja wis. Pak Denny lagi makan. Pak Denny, jenengan itu sebenarnya pengen bebas atau terikat sih? Bebas ya. Oh, pengen bebas. Oke, ya udah tak bebaskan. Besok Pak Denny boleh kesini nggak pakai baju. Ya telanjang bulat itu biar nggak ribet ya toh, nggak usah mandi gitu. Ya nanti kalau pipis nggak usah ke toilet, bebas kok di teras ini boleh gitu. Mau nggak kayak gitu? Pasti dalam hati kecilnya menolak dibebaskan kayak gitu ya nggak? Iya, berarti terikat. Yang bebas nguyuhe gelem aku. Artinya, ini satu lagi. Ya, mungkin kalau tak contohkan yang bebas itu yang kayak gitu, yang negatif pasti ditolak. Nah, sekarang yang terikat. Ya. Karena tadi ada aliran yang nggak mau dibebaskan ya, ternyata dibebaskan itu ya nggak bebas ternyata ya. Terus ini aliran terikat. Berarti kalau suka terikat berarti apa-apa harus diatur. Jadi mulai sekarang karena Pak Denny misalnya suka yang diatur atau diatur itu kan kayak diikat. Ya, misalnya nanti karena aturan maka Pak Denny nanti begitu pulang rumahnya nggak boleh dicat macam-macam. Rumahnya hanya boleh dicat 2 warna, kalau nggak merah putih. Terus gambar di dindingnya nggak boleh ada gambar-gambar lain kecuali gambar Garuda Pancasila gitu. Terus musiknya nggak boleh nyetel MP3 itu macam-macam lagunya. Jadi yang boleh itu lagu yang diputar adalah Garuda Pancasila dan Halo Halo Bandung. Ya. Nah, diatur seperti suka nggak? Pasti nggak suka juga gitu ya. Ini contoh aja. Nah, sekarang saya nanya, pertanyaan lagi tak kembangkan. Kalau ada orang pagi-pagi terus bangun, terus kemudian dia pakai olahraga, dia jogging keliling lapangan, sebenarnya dia itu pengen bebas atau terikat atau aktivitasnya itu? Coba sekarang kita analisa. Dia bangun pagi-pagi, ya toh, terus pakai pakaian olahraga, terus lari pagi di lapangan. Nah, kalau lihat aktivitasnya ini termasuk aliran apa? Yang bebas atau terikat? Terikat ya. Argumennya apa? Terikat dengan kesehatan. Oh, terikat pengen sehat gitu toh. Nah, berarti sebenarnya
apa yang dilakukan manusia ya itu sebenarnya bukan karena dia pengen bebas atau pengen terikat. Apa yang dilakukan manusia itu adalah pilihan bahwa itu dia anggap baik. Nah, nyambung tuh dengan keterangan Pak Denny tadi, perilaku itu ngomong soal baik dan buruk. Nah, kenapa itu dianggap baik? Yaitu tadi, subuh-subuh itu kan sebenarnya enaknya tidur. Tapi kok dia bangun dan dia olahraga karena dia anggap itu baik untuk kesehatan dia. Nah, gitu. Jadi sekali lagi, orang melakukan sesuatu itu bukan karena pengen terikat atau pengen bebas. Tapi sebenarnya apapun yang dilakukan manusia hari ini, sebenarnya itulah rumusan baik yang dia simpulkan. Misalnya Bung Bakul hari ini milih ke sini, saya yakin karena ke sini itu pilihannya baik. Karena pilihannya nggak baik di sini, dia nggak datang ke sini. Mungkin dia datang ke alun-alun, mungkin di alun-alun lebih baik, ya gitu. Nah, kadar baik itu mungkin berdasarkan pikiran atau berdasarkan perasaan. Misalnya kalau Bung Bakul ke sini, wah kalau saya nggak ke sini rapenak iki, ya gitu. Rapenak itu kan perasaan. Perasaan apa? Perasaan pertimbangan baik buruknya tadi. Jadi sekali lagi, apapun yang dilakukan manusia hari ini itu selalu terikat dengan apa ya? Asumsi ini adalah paling baik untuk saya. Nah, persoalannya kemudian adalah teman-teman sekalian, sesuatu yang baik bagi manusia itu terbatas dia bisa membaca. Baik buruk itu manusia bisa membaca kalau dia itu sifatnya jangka pendek. Misalnya tadi itu loh, olahraga nanti langsung imbasnya sehat ke tubuh, berkeringat dan sehat gitu ya. Misalnya kenapa kita kok nggak megang kawat listrik? Karena tahu dampaknya langsung kesetrum, gitu kan? Artinya apa? Untuk jangka pendek manusia tahu mana baik, mana buruk. Termasuk mencuri tadi, langsung tahu bahwa kalau mengambil milik orang lain itu nggak baik. Artinya di sini nggak sekolah pun dia akan tahu bahwa mencuri itu nggak baik, gitu ya. Tapi untuk jangka panjang dan untuk jangka panjang sekali, manusia tidak tahu mana baik, mana buruk. Ya enggak, ketika manusia sesuatu yang gaib itu adalah sesuatu yang lampau, sesuatu yang terhalang dan tersembunyi, dan sesuatu yang datang itu kita manai sebagai yang gaib. Nah, terhadap yang gaib, manusia butuh standar untuk menentukan ini apa baik, apa buruk. Ya, termasuk ini nanti apakah ini benar apa salah itu ya butuh petunjuk. Kenapa? Karena manusia dibatasi akalnya oleh Allah hanya bisa memikirkan sesuatu yang sifatnya bisa diindra. Selain yang nggak bisa diindra, selain yang bisa diindra itu maka manusia butuh dalil, butuh petunjuk. Nah, disinilah pentingnya nanti standar itu harus benar dulu. Kalau standar yang kita ikuti salah, maka ya itu tadi, ya, apa yang kita lakukan jadi salah juga. Ya. Nah, disinilah kemudian khot itu pentingnya ngajak ngaji dulu sebelum berkarya, sebelum berpameran gitu ya. Sehingga nanti rumusannya jelas seperti yang disampaikan Pak Denny bahwa komunitas seniman muslim khot itu merumuskan ya parameter seninya itu ada 3 itu. Ya. Kenapa 3 itu? Ya ini kita rumuskan untuk yaitu tadi memberikan batasan karya itu boleh dan tidaknya ditampilkan di khot. Pertama, karya seni itu harus apa Pak Denny? Sesuai dengan syariah, dakwah dan artistik. Jadi pertama kita bahas dulu tentang syariah. Jadi kenapa karya kita itu harus syar'i, harus sesuai dengan tuntunan batasan yang diberikan oleh Allah, ya karena itu tadi, ya karena landasan keimanan, keyakinan, maka kita tidak mau nabrak batas. Ya, ketika tidak mau nabrak batas, maka standar syarak harus dilakukan. Misalnya apa? Taswir ya, terkait penggambaran makhluk hidup kemarin sudah kita bahas. Ya, untuk taswir kita membatasi untuk tidak digambarkan gitu ya, makhluk hidup ya. Terus kemudian harus ada nilai ibadah atau nilai dakwah. Nah, ini menyangkut dengan syiar Islam. Jadi yang namanya seni Islam itu harus membawa nilai-nilai syiar Islam. Minimal karya itu
mubah, ya toh. Mubah ini kan termasuk hukum yang 5 tadi. Ya, yaitu karya yang memang sengaja menghindari sesuatu yang diharamkan, yang dilarang, gitu ya. Kemarin saya contohkan sederhana, misalkan saya menggambar karya-karya batik abstrak kontemporer yang itu memang sengaja saya menghindari penggambaran makhluk bernyawa, ya binatang dan manusia itu saya hindari sehingga saya mengambil karya seni yang paling tidak di wilayah aman, yaitu tidak menggambarkan makhluk hidup karena meninggalkan yang 2 tadi. Nah, karena niatnya meninggalkan yang 2 tadi, saya menganggap bahwa karya seni saya termasuk karya seni yang islami. Kenapa? Karena tidak ada melanggar di sana. Meskipun kadang di dalam karya saya secara langsung tidak ada nilai siarnya. Tapi nilai siarnya ya ketika dibahas seperti ini. Ketika dibahas seperti ini maka saya menceritakan ya kenapa saya gambar kayak gini gitu ya. Sehingga saya nganggap tetap di sini tetap ada syiar. Kenapa? Karena parameter itu saya penuhi gitu ya. Yaitu saya tidak melanggar syarak, terus kemudian karya saya itu juga sebisa mungkin artistik. Nah, makanya kalau saya parameter artistik itu ya karena saya ke karya seni terapan ya Pak ya. Karena saya seni terapan maka ketika itu tak terapkan untuk konsumen, konsumen ACC dan mau mengapresiasi karya saya itu. Nah otomatis apresiasi itu adalah bentuk dari penerimaan artistik yang saya buat. Ya, karena di dalam proses-prosesnya memang ada revisi, ada request, kemudian saya menerjemahkan ke dalam bahasa visual motif gitu ya. Nah, di situ kemudian ada titik temu karya saya di ACC untuk diapresiasi. Begitu kira-kira tambahan saya Pak Denny. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa sesungguhnya manusia itu memilih jalan hidupnya itu bukan karena pengen bebas atau terikat, tapi manusia itu pengen melakukan yang dia pilih, yang dia lakukan itu adalah yang baik untuk dia. Oleh karena itu untuk tahu jalan yang baik ini, untuk nanti yang sifatnya goib, maka perlu unsur yang lain yaitu petunjuk tadi. Makanya ngaji ini harus dilanjut. Terima kasih. Matur nuwun sangat Pak Aruman nggih, masyaallah ya. Dosen kok ya. Dosen seni kriya ya pinterin nerangke. Dan tidak hanya nerangke bahkan nyugui ya, nyugui buat ngaji ini. Dari kemarin yang berbicara rata-rata memang dari seni rupa ya, tetapi di khot ini tidak hanya dari seni rupa, ada juga yang dari sastra ya, ada yang pertunjukan dan ada yang dari musik ya. Dari musik ini ada ahli musik audione secara teori maupun praktek luar biasa. Dulunya mahasiswa ISI Yogyakarta, sekarang karena sudah memiliki berbagai capaian-capaian sehingga sudah tidak lagi kuliah di seni musik. Nah, beliaulah Mas Oto. Nah, menyampaikan sesuatu nih Mas Oto. Mosok nyiapke audio atau ngomongnya. Sini apa kita balik? Jangan ke sini aja, Pak. Sini Mas Oto. Ini Mas Oto nih. Nih, pengalaman berkesenian di musik ya. Silakan Mas Oto. Bagaimana memaknai tadi ya standar hidup manusia terkait dengan seni, khususnya di seni musiknya. Monggo Mas Oto. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, secara intinya tidak jauh berbeda dengan seni rupa ya. Hanya saja kalau musik itu karena asalnya memang sesuatu yang apa ya kita sebut, kalau di seni rupa mungkin apa ya abstrak gitu ya. Jadi rangkaian nada dan rangkaian irama itu dia fungsinya sebagai sarana gitu ya. Jadi sebagai sarana, nanti isinya itu ya tinggal kita memasukkan pesan apa gitu ya, berupa lirik gitu kalau musik. Dan bedanya kalau dengan seni rupa, khusus untuk musik mungkin tidak terlalu ketat ya, ada larangan-larangan tertentu. Kalau di seni rupa mungkin ada larangan taswir. Nah, kalau di seni musik itu
secara musiknya itu hampir tidak ada mungkin ya. Misalnya tidak ada musik tertentu yang diharamkan gitu ya. Karena semua bunyi itu pada dasarnya sama, apalagi kalau dikaitkan secara fisik gitu ya. Dikaitkan dengan bunyi, gelombang, frekuensi dan timing ya. Timing itu apa? Tempo. Nah, tempo gitu ya. Jadi ketika berkarya di musiknya, di hot ini ya lebih ke unsur liriknya atau unsur sastranya ya. Jadi nanti bisa berkolaborasi dengan teman-teman sastra itu untuk musiknya sendiri. Adapun karya-karya yang sudah kami buat di hot ini ya sebisa mungkin kami bikin untuk konten yang islami, konten syiar, konten dakwah, dan artistik tentunya ya, insya Allah gitu. Nah, jadi mungkin itu aja Pak Denny. Alhamdulillah, mati nun luar biasa ya Mas Ato Iso menon. Ini mati lampu teman-teman. Hidup lagi alhamdulillah. Kok enggak langsung mati gini ya? Oh gitu ya. Oke, baik, mati nun sangat. Monggo teman-teman kalau ada pertanyaan yang di onsite maupun online maupun di Zoom maupun di rumah Pak Arman. Sekarang pukul 5:08 ya. Mungkin kita bisa berakhir 5:15 atau 5:20. Ada? Raizen ya kalau ada. Kalau nggak ada, sekarang saatnya dengarkan Bung Agus Bakul ya. Bagaimana kene Bung timbang ungsung-ungsung ya. Standar hidup manusia terkait dengan terkait dengan penciptaan karya seni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Seni menurut Islam ya. Alhamdulillah saya cari aman. Termasuk yang mencari aman dari dulu ya. Saya menyukai gaya abstrak ya. Abstrak itu gaya ya. Kalau di dalam seni rupa. Gaya abstrak. Ketambahan saya sekarang sangat menyukai kaligrafi. Wis itu sudah 3 parameter ya. Satu itu jelas itu wahyu Allah, firman Allah, kemudian syariat, saya tidak melukis makhluk yang bernyawa, dan saya usahakan insya Allah untuk artistik Pak Denny itu. Sekarang misal begini ya, kayak kaligrafi. Kalau Pak Aruman tadi kan dijelaskan baru itu ada nuansa dakwah ya. Kalau misal saya menulis dalam tulisan Arab tapi yang jelas itu ayat, tidak hanya sekedar tulisan Arab saja yang tidak ada maknanya apa-apa, tapi itu jelas sudah bagi saya itu sudah mengandung nilai dakwah. Misal ayat kursi ya, saya melukis ayat kursi. Nah, sudah jelas itu firman Allah, satu dakwah. Kemudian apalagi misal ditanya akan saya jelaskan. Dan artistik insya Allah seperti itu. Jadi alhamdulillah saya dulu memang sebelum masuk hot atau sebelum ada hot pun saya sudah melukis abstrak Pak Denny. Begitu. Dan alhamdulillah ketambahan ilmu-ilmu dari Pak Denny, dari kawan-kawan dan sebagainya semakin mantap dan semakin mantap. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Oke, matur nuwun sangat Bung Bakul. Monggo teman-teman mumpung ada kesempatan kira-kira ya 5 menit lagi lah ya. Ada? Kalau tidak ada, saya tunggu nggih karyanya. Silahkan kirim di link yang sudah saya cantumkan di grup. Jika teman-teman bingung terhadap pertanyaan atau apa yang ada di link, silahkan ikuti Ngajeni 3 ya. Ngajeni 3 itu yang kemarin itu saya sampaikan keterangan bagaimana cara mengisi formulir tersebut. Nah, insya Allah Ngajeni yang ke-5 ya besok
itu setelah ngajeni langsung aja ya ben ora kakean ngumpul-ngumpul kangelan ya. Kita langsung seleksi ya. Kita seleksi besok insya Allah ada saya, Bung Bakul, Pak Aruman, nanti Pak Teguh ya kita undang Cak Rohim ya yang ahli bahasa Arab untuk mengecek kalau nanti saya lihat juga ada kaligrafinya ya. Oke, teman-teman yang belum mengirim karya, oh monggo Mas Ihsan, silakan Mas, monggo Mas. Izin tanya Pak, Oke, monggo Mas Ihsan. kalau untuk seleksi karya putaran pertama besok ya, itu bersifat wajib atau enggak ya? Oh enggak harus. Jadi kalau ketika di putaran 2 enggak Boleh. Seleksi pertama tidak mengumpulkan, langsung kedua enggak apa-apa. Oh ya. Enggak apa-apa ya. Ini diberikan untuk memberikan kesempatan misalnya ragu, wah gue jojo sing kedua ora ketompo ya dari pertama dulu ya. Yang kedua karena kemungkinannya kita hanya 2 putaran ini ya, 2 putaran aja. Wong nyatanya sekarang cuma 1 putaran. Meskipun lebih dari 50% ya kita tetap 2 putaran pemilihan karya. Baik, gitu nggih Mas Ihsan ya. Oke, makasih Pak. Sami-sami. Ada yang lain? Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada teman-teman saya tunggu karyanya ya. Buat artistik mungkin, seunik mungkin. Silakan diperhatikan. Nanti kita centang misalnya ya. Oh ya ada Mas Reza. Silakan Mas Reza. Monggo. Izin Ini mic. bertanya Pak. Mic-nya. Oh nggak perlu ya, ada ya. Silakan Mas Reza. Kalau untuk nanti dalam seleksi karyanya itu kita nanti pas waktu ngajininya itu mendeskripsikannya nggak Pak gitu? Kita diskusi gitu. Maksudnya kita sebagai senimannya masing-masing, misalnya yang sudah mengumpulkan karyanya, menjelaskan gitu pas waktu ngajinnya atau gimana Pak? Tidak, karena di dalam formulir sudah kita tulis deskripsinya. Jadi teman-teman silahkan menulis deskripsi ya, menulis deskripsi. Tapi kalau misalnya teman-teman mau benar-benar aku pengen sharing ya, pengen ngobrolin tentang karya ini, mau share screen, ya monggo, nggak apa-apa ya. Tetapi tidak harus ya, karena nanti kalau semuanya mengirimkan dan harus presentasi, sementara banyak sekali kan nggak nyampe waktunya. Tetapi kalau teman-teman ada yang memang benar-benar wah kok pengen tenan ya presentasi di hadapan teman-teman ya, boleh monggo nggak apa-apa. Gitu nggih Mas Reza ya. Nggih. Mas Reza pengen Ya, presentasi atau tidak? Pengen presentasi nggak? Belum tahu Pak. Nah kalau pengen nggak apa-apa. Belum tahu, Kita beri kesempatan lah yo ngobrol silakan nggak apa-apa ya. Kalau memang mau, tapi tidak harus ya. Bahkan cenderung tidak ya, karena sudah ada di deskripsi nanti akan kita baca. Gitu nggih Mas Reza? Iya Pak, masih Pak. Sami-sami. Ada yang lain? Monggo. Sudah, Mas Tio ada? Udah rokok, Mas Tio rokoknya habis Mas? Enggak ada suaranya. Nah. Sudah, oke, terima kasih. Alhamdulillah. Besok Mas Tio di mana? Tinggal di mana, Mas? Di Ngawi. Oh, cedak berarti ya. Besok pas pembukaan kita datang toh di Jogja. Ya? Pas pembukaan datang enggak? Oh ya, insya Allah. Alhamdulillah. Ngerokokan bareng ya, Mas? Barbuko. Barbuko. Oke, gitu nggih. Terima kasih Mas Tio. Mas Chans ini alhamdulillah sudah buka video. Mau tanya enggak atau mau ngobrol, Mas Chan? Sudah? Oke, ya udah nggih. Baik teman-teman, cukup sekian dulu nggih. Terima kasih sudah mengikuti ngajen ini sampai akhir. Matur nuwun baik yang ada di Zoom maupun di Pak Aruman. Terima kasih Mas Tio, Mas Adi, Mas Reza, Mas Chan, Mas Edi, Mas Hadi, Mas Solihin, Mas Faruk, Mas Arif, Mbak Larasati, Mas Yaki, Mas Ihsan, Mbak ya nak bocornya lali Mbak Inaya, terus Mbak Nisa, terus Mbak His, bawain ngarepe aku kalian
Khirza, Mbak Khirza ya, Mbak Khirza. Terima kasih matur nuwun juga Mas Oto atas audionya yang luar biasa dan ilmunya tadi juga Bung Bakul dan juga Pak Aruman. Terima kasih atas tempat dan suguhannya. Terima kasih. Mohon maaf, mari kita akhiri dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Kita akhiri juga dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika rekan-rekan ingin belajar seni lukis, join kampus seni lukis Painting Explorer. Ikuti juga pamerannya. Gabung ke YouTube membership Painting Explorer Channel.